Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari adab-adab tatkala kita datang atau masuk ke pasar. Hal seperti ini perlu untuk kita sama-sama ketahui supaya rutinitas kita, khususnya tatkala datang ke pasar, itu tidak sia-sia, bisa mendatangkan pahala bagi kita. Begitu. Sama dengan kita pelajari adab makan, adab minum, sehingga makannya kita itu mendatangkan pahala, minumnya kita itu mendatangkan pahala. Begitu pula dengan ini. Ya, masuknya kita ke pasar, ya itu semua kalau kita laksanakan adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, maka di sana kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas, ya kalau tidak salah 7 poin yang berkaitan dengan adab-adab tatkala masuki pasar. Nah, sekarang kita lanjut pada adab-adab selanjutnya. Di antara adab masuk pasar, ya baik dia adalah seorang penjual, misalnya mau jualan di pasar, atau dia hanya seorang pembeli misalnya, maka salah satu adab yang mungkin jarang kita mengamalkannya, padahal ini ibadah yang ringan, ya, namun pahalanya itu luar biasa. Itu zikir masuk pasar, doa masuk pasar. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa," barang siapa yang masuk ke pasar. Ya, barang siapa yang masuk pasar, kemudian dia membaca doa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini lafaz yang sering kita dengar. Ya. Ulang-ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut. Mungkin bedanya di sini saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira hafal ya? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya seluruh kerajaan dan seluruh pujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Biyadil khair, di tangannya segala kebaikan-kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Nah, apa keutamaan orang yang membaca doa ini? Kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Subhanallah. Jadi kalau kita masuk pasar, baca doa tadi, Allah akan tuliskan bagi kita 1000 kali 1000 kebaikan. Berarti berapa kebaikan? 1 juta kebaikan. Ya, 1 juta kebaikan Allah catatkan untuk kita, malaikat catatkan untuk kita. Tatkala kita masuk pasar baca doa tadi. Dan tidak hanya sampai situ. Wa ma'a anhu alfa alfi sayyi'atin, dan dihapuskan baginya 1000 kali 1000 keburukan. Berarti berapa? 1 juta keburukan Allah hapuskan dari kita dengan membaca doa tadi. 1 juta kebaikan dicatatkan untuk kita, 1 juta keburukan dihapuskan dari kita. Apakah sampai sana keutamaannya? Ada lagi disebutkan, dan ditinggikan derajatnya 1000 kali 1000 derajat. Berarti apa? Ditinggikan 1 juta derajat. Apakah selesai sampai situ? Ada lagi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Subhanallah. Ya, jadi
ibadah yang ringan, zikir yang ringan, mudah, simple. Tapi keutamaannya ini luar biasa. Ya, makanya disebutkan dahulu orang-orang salaf dahulu, ya, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh. Mereka itu sebenarnya nggak ada niat untuk beli apa-apa. Mereka menyengaja datang ke pasar hanya sekedar untuk baca doa ini, supaya dapat keutamaan tadi itu. Padahal tidak niat untuk beli apapun, sekedar datang pasar, baca doa ini boleh kamu. Sampai seperti itu dilakukan oleh sebagian para salafus saleh dahulu. Untuk mendapatkan keutamaan, bayangkan, dituliskan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan, ditinggikan 1 juta derajat, dan dibangunkan rumah di surga. Nah, siapa yang nggak mau seperti ini? Ya kalau kita ditanya, semua mau. Tapi kenyataannya, kita kalau masuk pasar baca doa ini kadang. Nah itu, ya masalahnya ada sama kita seorang. Ya, ini lafadznya mudah aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah kan? Sudah hafal enggak teman-teman sekalian? Coba sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sedikit aja bedanya dari yang kita sudah biasa hafal. Tinggal hafalkan sedikit, yaitu wa hayyun la yamut biyadihil khair. Ya, terus dipraktikkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita. Nah, bayangkan, kita sudah berapa kali masuk pasar? Ya, hampir nggak pernah kita baca doa ini. Bahkan mungkin ada kita yang baru tahu ini doanya. Ya, padahal ini doa sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sudah dipraktikkan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh. Cuman kadang kitanya yang kadang mau belajar, atau mungkin kadang kita tahu tapi malas ya untuk mengamalkannya. Nah, maka mari ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sayang sekali kalau kita lewatkan ya doa-doa yang mulia seperti ini. Mengusahakan nanti ya pergi ke pasar manapun, ya pasar malam, besok tuh ya, besok Ahad sore di pasar malam. Pas Anda masuk pasar, baca ini ya, baik kita sebagai penjual atau sebagai pembeli. Ya, usahakan masuk ke pasar Kuala, mau pasar tengah atau pasar dalam ke sayur, atau masuk mall misalnya, itu semua masuk pasar, termasuk pasar yang kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan kepada kita. Nah, itu dia adab yang ke-8 ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang kita masuk
adab yang berikutnya dari adab-adab masuk pasar atau adab-adab jual beli. Itu tustahabbul iqalah sawa'un kanat minal bai' amil mushtari. Bahwasanya dianjurkan untuk melakukan atau memberi hak iqalah, baik itu bagi penjual ataupun pembeli. Apa yang dimaksud dengan iqalah? Ya, iqalah itu artinya ketika saudara kita misalnya dia ingin membatalkan pembelian barang, misalnya ini bisa berlaku bagi penjual atau pembeli. Contoh iqalah bagi penjual misalnya. Ya. Misalnya saya jual kipas angin. Ada si A datang beli. Ya, transaksinya sudah selesai. Si A saya bayar 1 juta, saya kasih kipas anginnya. Sudah akadnya sudah mengikat, sudah selesai akadnya. Ianya mungkin sudah pulang. Tapi si A itu sampai rumah, mungkin istrinya bilang, kok beli kipas? Kita nggak butuh kipas, Pak. Mungkin lebih baik beli ini, kita lebih butuh ini. Misalnya. Nah, si A ini, bapak A ini datang kembali ke Ulun bilang, ya Pak, saya nggak jadi beli kipasnya, soalnya gini-gini. Pada dasarnya di sana saya boleh mengatakan, lah bapak sudah beli, nggak bisa dibalikin. Itu hak saya sebenarnya, boleh. Ya, karena sudah selesai. Karena kalau sudah pisah majelisnya, kita ada hak untuk menolak sebagai penjual. Tapi, ya kalau saya mengatakan ya udah nggak apa-apa Pak, sini kipas anginnya, ini duit bapak. Itu namanya iqalah. Saya memberikan hak iqalah kepada bapak A itu. Ya, sehingga dia merasa senang. Ya, nggak terpaksa belinya gitu. Ya sudah, kalau bapak memang mau balikin barangnya nggak apa-apa. Yang penting mungkin barangnya masih oke, nggak masih seperti baru gitu. Sudah sini kipas anginnya, ini duit bapak. Itu namanya iqalah. Iqalah dari pihak penjual. Nah itu utamanya luar biasa. Walaupun saya sebenarnya sebagai penjual tadi itu boleh menolak, itu hak saya. Ya. Namun kalau saya kemudian memberikan dia hak iqalah, itu utamaannya luar biasa, pahalanya besar. Atau bisa juga iqalah dari pihak pembeli. Ya, contoh yang saya tadi, saya sudah jual kipasnya, saya ya mungkin ada penyesalan atau apa. Saya bilang, Pak, saya nggak jadi jual kipasnya, boleh nggak? Ini duit bapak, sini kipasnya balikin. Kata si bapak ada, oh nggak apa-apa, ini kipas pian, sini duitnya. Jadi dia dengan sukarela membalikan. Padahal si bapak itu sebenarnya kalau dia mau mengatakan, oh ini kan saya sudah beli, saya nggak mau balikin barangnya, itu haknya dia sebenarnya. Tapi kalau dia dengan sukarela mengatakan, ya sudah, kalau pian nggak jadi jual, ya sudah ini barangnya, sini duit saya. Itu namanya iqalah dari pihak pembeli. Nah, itu sama-sama memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqala Allahu 'athratahu yaumal qiyamah." Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Yang artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan hak iqalah yang tadi itu kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan-kesalahannya nanti di hari kiamat. Ya, ulangi, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan iqalah kepada saudaranya, iqalah dengan makna yang kita jelaskan tadi, aqala Allahu 'athratahu yaumal qiyamah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan ketergelincirannya, kesalahannya nanti di hari kiamat. Ya, jadi subhanallah utamanya luar biasa begitu. Ya. Nah itu dia. Ya, adab yang ke-9. Ya. Kemudian yang ke-10, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari adab-adab dalam jual beli adalah tawthiqud duyun la siyama fi buyu'il ajal wa taqsid wa nahwihi. Jadi dalam kita melakukan transaksi jual beli khususnya utang piutang, kita disuruh untuk mencatatnya. Khususnya kalau itu ya jual beli kredit, ya jual beli tempo, itu dicatat. Ya jangan cuma mengandalkan ingatan. Karena kadang bisa lupa kita. Ya. Sehingga kadang menimbulkan nanti terjadi persengketaan. Ya, si penjual bilang utang pian sih sekian, si pembeli bilang enggak, saya sudah angsur sekian kali. Akhirnya kelahi ketika nggak ada catatan itu. Nah, dalam Islam kita disuruh untuk mencatat utang piutangnya. Bahkan ya, kalau para jamaah buka Al-Qur'anul Karim, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang apa? Ayat tentang hutang piutang dan anjuran untuk mencatatnya. Jadi satu halaman dalam Al-Quran itu cuma satu ayat. Ya, ulun lupa ayatnya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Itu surah Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman, cuma satu ayat, berbicara tentang hutang piutang dan kewajiban untuk mencatatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an. Ini masih separuh ulun bacakan. Panjang itu, satu ayat, satu halaman. Ayat 282. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita itu dalam transaksi jual beli khususnya yang utang piutang, catat. Ya, ada catatannya sehingga nanti kalau terjadi perselisihan, kita ada bukti. Ini loh buktinya, pian itu sudah store cicilannya sekian kali ini, buktinya ini. Sehingga ya nggak terjadi perkelahian, pertikaian dan seterusnya gitu. Ya, bahkan dalam ayat tadi itu, dalam ayat Al-Baqarah 282 Al-Baqarah itu, di sana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar nyuruh kita nyatet, bahkan disuruh ada saksi. Dan saksinya 2 orang. Sampai seperti itu. Ya, supaya menghindari pertikaian tadi itu. Ada saksinya, ada catatannya begitu. Nah, seperti itu. Ya, ini termasuk adab yang diperintahkan oleh syariat kepada kita. Ya, karena tidak sedikit kita saksikan dalam masyarakat kita itu karena cuma ngandelin ingatan, ya khususnya yang jual beli kredit itu, sehingga terjadilah perselisihan, terjadi persengketaan, terjadi perkelahian, bahkan kadang sampai berujung ke pengadilan dan seterusnya. Silaturahim putus dan seterusnya, berawal dari utang piutang. Ya.
Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita ingatkan ya, walaupun ini di luar pembahasan ya, kaitan dengan hutang piutang ini memang pada dasarnya boleh hutang itu ya, tapi kalau bisa dihindari sebisa mungkin ya, dihindari ya. Hiduplah kita sesuai kemampuan kita, jangan sesuai kemauan kita, karena kalau kita ngikuti kemauan gak ada selesainya, sehingga pada akhirnya kredit ini kredit itu ya. HP-nya masih layak pakai, tapi lihat keluaran baru ya udah kredit lagi ya. Itu bahaya kalau hidup kayak gitu ya. Hukum fisika mengatakan makin banyak gaya, makin banyak tekanan, atau gaya itu berbanding lurus dengan tekanan ya. Begitu pula dalam kehidupan kita ini di dunia ini. Orang itu kalau makin banyak gaya hidupnya, biasanya makin banyak tekanan batinnya. Ya, tekanan hidupnya makin banyak. Ya, kredit ini, kredit itu, akhirnya apa? Ya, banyak nuntut ini, nuntut itu. Kredit ini belum selesai, udah yang kredit yang lain lagi. Nah, itu bahaya orang kayak gitu. Ya, jadi hiduplah kita sesuai kemampuan. Mampunya ini udah beli. Kecuali kalau memang darurat sekali, ya baru silahkan. Tapi kalau nggak darurat sekali, jangan. Ngutang itu jangan, kredit itu jangan. Kenapa? Karena bahaya kalau kita bawa mati. Ya mati bawa hutang, mati bawa kreditan, itu bahaya. Ya. Pernah Nabi SAW tidak mensolati seorang jenazah gara-gara masih ada hutangnya. Yang dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW ya diminta untuk mensolati salah satu jenazah. Sebelum Nabi SAW mensolati, Nabi bertanya, hal alaihi dain, ini jenazah ini ada hutangnya kan? Kata para sahabat, ada ya Rasulullah. Kalau nggak salah 2 dinar. Maka apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibihi. Udah, kalian solati kawan kalian. Nabi ingin pergi. Maka Abu Qatadah yang ada di sini, ya kebetulan ada di tempat itu, mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya siap membayarkan dia hutang. Ya. Yang penting Anda sholati. Padahal Abu Qatadah ini nggak ada hubungan dengan jenazah, tapi Abu Qatadah ingin. Dan pada saat itu beliau belum ada duit, tapi beliau ada komitmen untuk membayarkannya. Maka Nabi SAW pun mensolatinya. Ya. Kemudian setiap kali Nabi SAW ketemu dengan Abu Qatadah, apakah engkau sudah bayarkan itu hutang jenazah yang kemarin itu? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasulullah, belum ada duit. Setiap kali Nabi ketemu, Nabi tanya, sampai kemudian Abu Qatadah punya duit dibayarkan. Ya, kemudian dikasih tahu Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Al-ana baradat. Sekarang itu baru dingin awaknya di kuburan. Ya, berarti apa? Selama hutangnya itu belum dibayarkan, dia di kuburannya kepanasan terus. Ya, na'udzubillah. Ya, itu bahayanya orang mati bawa hutang. Ya, mati bawa kreditan. Nah, hati-hati kita. Ini bukan masalah kecil ini. Ya, ini masalah besar. Bahkan orang mati syahid pun ya diampuni bagi dia dosa-dosa kecuali hutang.
Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa jayd. Orang yang mati syahid, mati di medan perang, itu ya akan diampuni baginya dosa-dosa kecuali hutang. Dan itu yang bisa jadi akan menahan dia sehingga belum bisa masuk surga. Padahal orang mati syahid loh, mati di medan perang. Ya. Makanya dalam hadis yang lain lebih tegas lagi dikatakan, kalau ada orang dia mati syahid, seandainya dia kemudian dihidupkan lagi, dia mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, maka belum bisa dia mendapatkan pengampunan sampai dia, sedangkan orang ini masih ada hutangnya, belum bisa dia mendapatkan pengampunan sampai hutangnya itu dibayar. Seandainya dia 3 kali misalnya, dia mati syahid, dihidupkan, mati, belum sampai dibayarkan hutangnya. Ini bukan masalah kecil, masalah hutang, masalah kreditan. Ya, makanya biasakan diri kita hidup semampunya, jangan semaunya. Ya, berat hidup kalau ngikutin kemauannya. Namanya manusia itu kemauannya nggak ada habisnya. Ya, mau ini mau itu, kalau kita nggak rem itu nggak selesai. Makanya dalam hadis dikatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dzabin, la tamanna an yakuna lahu wadiyan akhar wa lam yamla'a fahu illa turab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, satu lembah, niscaya dia akan berharap lagi punya lembah-lembah emas berikutnya. Dia tidak akan pernah puas. Ini kalau orang sudah tamak terhadap dunia, sudah mengikuti kemauan syahwatnya, dia tidak akan pernah puas, kata Nabi SAW, kecuali kalau mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Ya, kalau mulutnya sudah ditutup tanah baru dia sadar diri. Orang kalau sudah jadi budak dunia, jadi hamba dunia. Ya, jadi kalau kemauan syahwat kita ini diikuti, nggak akan ada selesai. Ya, maka tahu diri kita, kemampuan kita itu sampai mana, ya udah sampai sana. Ya, jangan paksakan diri ngutang sana, ngeredit sini, sehingga susah seorang, susah sendiri. Ya, banyak tagihan sana, tagihan sini. Udah itu mati bawa kredit, alhamdulillah. Makanya juga kita ya, kalau ada saudara kita, keluarga kita, apalagi orang tua kita wafat, itu jangan dibagi harta warisannya itu kalau ada sebelum dibayarkan hutang-hutangnya. Walaupun mungkin habis hartanya untuk bayar hutangnya, selesaikan itu dulu. Dan memang aturannya begitu. Aturannya begitu para jamaah yang mulia. Jadi kalau ada orang meninggal, wafat, meninggalkan harta waris, ya urutannya apa? Pertama, gunakan harta waris yang dia tinggalkan itu untuk biaya pemakamannya. Kemudian bayarkan hutang-hutangnya. Itu urutannya. Ya, tanya mana hutangnya, jangan dibagi dulu warisan itu. Nah, kalau sudah habis dibayarkan hutangnya, kemudian masih ada sisa hartanya, baru silahkan bagi ahli waris untuk dibagi-bagi. Ya, maka jangan sampai hutang orang tuanya belum dibayarkan udah dibagi-bagi. Itu durhaka anak-anak kayak gitu. Ya, kesian orang tuanya kepanasan terus di kuburan doh. Ya, dan kadang terjadi seperti itu. Belum dibayarin udah dibagi-bagi. Kalau sudah dibagi-bagi, ngalih bayar hutang itu. Ya, nah ini peringatan ya, bagi ulun pribadi dan bagi para jamaah sekalian agar kita berhati-hati dalam masalah hutang piutang ini. Karena berat urusannya nanti di akhirat. Ya, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqun bidaini hatta yuqda anhu.
Jadi jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan hutangnya sampai dibayarkan untuk dia. Ya. Nah, kita sebagai anak juga, ya kalau misalnya harta orang tua kita nggak cukup untuk bayar hutang, ya kita usahakan bayarkan sesuai kemampuan kita. Gitu. Ya, kasihan kalau dibiarkan tidak dibayarkan hutangnya. Nah, jadi itu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adab yang ke-10 adalah kalau ingin transaksi yang di sana ada utang piutang seperti jual beli kredit dan semacamnya, maka dicatat. Ya, dicatat. Nah, dan kalaupun kredit, pastikan kreditnya yang syar'i. Jangan sampai datang ke tempat-tempat ya jual beli kredit yang di sana pakai riba. Nah, ini juga kita ingatkan. Ya, berbahaya kalau riba itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kuluhal maru ashaddu min 36 zaniyatan. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat daripada 36 kali zina. Bayangkan. Dan betul banyak orang sekarang terjerumus dalam kredit-kredit yang ada ribanya. Ya, kredit para ulama mengatakan boleh, tapi harus yang syar'i. Ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tidak ada unsur riba di sana. Ya, nah itu. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga kata beliau di sini dari adab-adab ya jual beli yang berlaku bagi penjual ataupun pembeli adalah al-iktsar minas shadaqah, la siyama man yukthiru at-ta'amul fi as-suq al-ba'ah wal mandubin wa nahwihim. Jadi anjuran bagi kita yang senang bisnis, ya jual beli, ya ada kalanya di sana kita bersedekah gitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Qais bin Abi Arzah, beliau mengatakan Nabi SAW pernah datang kepada kami, sedangkan pada saat itu kami berada di pasar. Kemudian beliau bersabda, Inna hadhihi suq yukhalitu al-lahu wal kadhib. Sesungguhnya pasar ini di dalamnya itu campur baur. Ya, ada perbuatan sia-sia di dalamnya, ada kebohongan-kebohongan. Fasyubuha bis-shadaqah. Nah, maka ya selamatkanlah diri kalian dari itu semua dengan cara bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.